Selamat petang, saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Kami sampaikan trending news hari ini, Rabu 17 April 2024. Dubai menghadapi banjir terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Hujan deras dan angin kencang bahkan mengacaukan jadwal penerbangan di Bandar Udara Dubai. Kita ikuti berita selengkapnya. Saya Kiko, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Hujan deras mengguyur Uni Emirat Arab pada hari Selasa, membanjiri sebagian jalan raya utama dan membuat kendaraan-kendaraan ditinggalkan begitu saja di jalan raya di Dubai. Banjir dan angin kencang juga mengacaukan jadwal penerbangan di Bandar Udara Dubai. Hujan yang mulai turun sejak Senin malam meninggalkan genangan air yang sangat besar di jalan-jalan, sementara angin kencang mengganggu penerbangan di Bandara Internasional Dubai yang merupakan bandara tersibuk di dunia untuk perjalanan internasional dan rumah bagi maskapai penerbangan jarak jauh Emirates. Beberapa postingan di media sosial menunjukkan area parkir pesawat seluruhnya tergenang dan membuat pesawat kesulitan menerjang banjir. Polisi dan petugas darurat melaju perlahan di jalanan yang tergenang air. Lampu darurat mereka berkedip-kedip di pagi hari yang gelap. Sekolah-sekolah di seluruh Uni Emirat Arab sebagian besar tutup menjelang badai. Pegawai pemerintah sebagian besar bekerja dari rumah jika memungkinkan, meskipun beberapa di antaranya nekat keluar. Pegawai pemerintah sebagian besar bekerja dari rumah jika memungkinkan, meskipun beberapa di antaranya nekat keluar dengan kendaraan mereka yang tidak beruntung terjebak dalam air yang lebih dalam dari perkiraan yang menutupi beberapa jalan. Pihak berwenang mengirim truk-truk pompa ke jalan-jalan untuk menyedot dan membuang banjir. Hujan merupakan hal yang tidak biasa di Uni Emirat Arab, sebuah negara di semenanjung Arab yang gersang, tetapi terjadi secara berkala selama berbulan-bulan musim dingin yang lebih sejuk. Banyak jalan dan area lain yang tidak memiliki drainase karena kurangnya curah hujan yang teratur sehingga menyebabkan banjir. Kembali ke konflik dan ketegangan di Timur Tengah, ada dua berita terbaru yang akan disampaikan Anya dan Nadira. Sementara itu dari Asia Tenggara, satu berita dari rencana suksesi Perdana Menteri Singapura. Inilah laporan selengkapnya. Halo, saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Ribuan warga Palestina di Rafah bertanya-tanya kemana mereka akan pergi jika Israel jadi melakukan invasi darat ke kota tersebut. Satu niat Israel yang belum kesampaian adalah menyerbu Rafah, kota di ujung selatan Gaza dengan pasukan daratnya. Pada Senin malam, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bertemu dengan para pejabat tinggi untuk membahas persiapan invasi Rafah. Komunitas internasional termasuk Amerika Serikat telah menyuarakan keberatan yang kuat terhadap serangan yang direncanakan Israel tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu akan membahayakan sekitar 1,4 juta warga Palestina yang berlindung di Rafah. Kantor Gallant mengatakan bahwa pertemuan hari Senin itu mencakup rencana untuk mengevakuasi warga sipil dan memperluas pengiriman makanan dan peralatan medis ke Gaza. Orang-orang di kota paling selatan Gaza ini mengaku bingung hendak kemana lagi jika Israel benar-benar melakukan invasinya ke Rafah. Israel yang telah mengurangi jumlah pasukannya di seluruh Gaza berulang kali menghalangi upaya warga Palestina kembali ke bagian utara wilayah tersebut dengan mengatakan bahwa militan Hamas terus beroperasi di sana. Meski Israel mengatakan bahwa mereka telah melonggarkan kendali di wilayah utara, namun masih kerap melakukan serangan udara di wilayah itu. Saya Anya, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Ketika Israel merencanakan responnya terhadap serangan Iran pada akhir pekan, para pemimpin dunia mendesak Israel untuk tidak membalas setelah serangan yang melibatkan ratusan drone, rudal balistik, dan rudal jelajah. Kini Israel menghadapi keputusan yang sulit karena harus memutuskan apakah akan membalas atau tidak.
Berikut analisa Kepala Biro The Associated Press di Yerusalem. Sekarang Israel menghadapi keputusan yang sulit saat memutuskan apakah akan merespons. Setiap respons akan menguji aliansi baru ini. Mencoba menyatukan Israel dengan negara-negara Arab diam-diam di belakang layar dalam barisan bersatu melawan Iran. Apabila Israel memilih untuk menyerang sendiri, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada aliansi ini. Israel juga akan menghadapi risiko membuka front baru dengan Iran ketika mereka sedang berperang di Gaza. Banyak suara di Israel mengatakan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membuka front baru. Israel harus tetap fokus pada perang di Gaza. Tetapi ada suara-suara lain di pemerintahan Israel yang mengatakan bahwa Israel harus mengirim pesan kepada Iran. PM Netanyahu bertemu pejabat dan penasihat selama 2 hari, belum ada keputusan. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengatakan ia akan mengundurkan diri pada 15 Mei dan menyerahkan jabatannya pada wakilnya, Lawrence Wong. Lee, 72 tahun, secara resmi akan menyarankan presiden negara kota tersebut untuk menunjuk Wong, yang merupakan wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, untuk menggantikannya, kata kantornya dalam sebuah pernyataan. Wong yang mendapat dukungan penuh dari anggota parlemen Partai Aksi Rakyat yang sudah lama berkuasa akan dilantik pada hari yang sama, katanya. Lee menjabat sebagai ketua PAP dan Perdana Menteri sejak Agustus 2004. Dia mengumumkan pada November lalu bahwa dia akan pensiun tahun ini karena tidak ada alasan untuk menunda transisi politik. Singapura memiliki tradisi suksesi pemimpin yang mulus. Lee Hsien Loong adalah anak sulung pendiri Singapura, sekaligus Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew. Suksesor Lee Kuan Yew sempat dipegang oleh Goh Chok Tong yang berkuasa sejak 1990 sampai 2004. Lalu, Lee Hsien Loong melanjutkan selama 2 dekade. Demikian trending news hari ini. Kita jumpa lagi dalam berita-berita lainnya esok petang. Terima kasih, sampai jumpa.